Hai guys. Hai guys, podcast by Himi. Oke, kembali lagi sama saya Chandra dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Nah, saya sendiri tidak hanya sendiri ya, gitu. Jadi ditemani nih ada abang-abang yang mantan KM terdahulu yang pernah menjabat, ya. Ada mungkin bisa perkenalan kali bang ya, satu persatu mungkin dari siapa dulu mau mungkin Gaul lagi. Oh, mungkin abang yang ini aja. Oh, dari abang yang ini aja, yang muda. Dari yang paling muda dulu, yang paling muda. Oke, halo. Perkenalkan nama gua Afif, angkatan 2016. Dulunya berarti ketua himpunan ketiga. Tiga ya. Prodi berapa itu bang? Hah? Prodian 2000 nggak lupa ya. 2016 ke sekarang berapa jadi? 18-19. 19 oh, udah bang, lumayan lama guys, sudah lumayan lama. Berarti namanya Bang Atin dari 2016. Oke. Di sampingnya nih monggo bang. Hai, nama saya Muhammad Fauzan Fauzan, angkatan 2020. Kahim periode 2022-2023. Prodi 2022-2023. Ya bang. Bang Pasya ya, Bang Pasya dipanggil Bang Pasya ya sehari-hari ya. Banyak panggilnya. Wah si banyak. Banyak Bang Pasya ya. Oke, dari angkatan 2020. Oke. Mungkin tunggu bang, yang selanjutnya. Halo dulu abang Oh, dulu. ya. Halo, gua Jasudin, angkatan 2018. Gua Kahim periode 2021-2022 ya. Iya. Ya, benar. Tapi yang angkatan 2017 itu. Enggak. Oh, 18. 18. Iya. Ya, siap 18. Sorry guys. Sama Bang Jasudin di angkatan 2018. Tunggu bang. Oke, sini ya. Siap. Halo semuanya, nama saya Anggito Setiawan Haji, bisa dipanggil Gito ya. Bang Gito. Saya angkatan 2017. Untuk di himpunan sendiri, saya menjabat di periode 2019-2020. Ya, siap. Bang Ito. Oke, apa namanya Bang Ito? Berarti teman-teman udah pada kenal ya, udah pada kenalan ya. Ini Bang Apif, Bang Pasya, Bang Jasudin dan Bang Ito. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kabar gimana nih Bang? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Biar kita ya. Yakin sehat. Jadi saya agak pilek angin. Sehat tapi sedikit pusing juga ya, pusing ya. Batak banget pusing ya Bang ya. Ya. Namanya hidup ya. Berarti kalau nggak pusing berarti bukan hidup gitu. Tapi yang penting jalani aja gitu Bang ya. Nah, untuk kabar nih alhamdulillah baik nih abang-abang kita. Dan sekarang nih kegiatannya apa nih Bang nih? Mungkin dari Bang Abang nih kegiatannya untuk saat ini nih Bang nih. Apa nih boleh dong sharing ke kita teman-teman. Kegiatan saat ini ya, teman-teman, hari-hari sih kerja alhamdulillah ya. Kerja alhamdulillah. Alhamdulillah kerja jualan emas. Wih, kaya. Ngeri ya nih. Ngeri. Sama saya. Soalnya kalau jualan mbak kan nggak boleh. Waduh, Teman-teman ya. ngeri banget Kerja ya. nih. Kerja di perusahaan tambang. Tambang. Di mana tuh Bang lokasi? Masih di Masih Jakarta. di- ya? masih Jakarta. Masih Jakarta. Masih di Jakarta nih. Lulus Jakarta, kerja di Jakarta. Ya. Bang Pasya, gimana nih kegiatan nih? Ya, Ini. masih ini sih. Mungkin udah masuk terakhir ya, lagi mau nyiapin skripsian sih buat nanti. Oh lagi nyiapin, lagi nyusun juga nih. Sulit nggak Bang? Ada problema kan gitu ya? Sulit enggaknya sih tergantung ya. Yes. Ya, semoga aja lancar lah. Semoga lancar ya, amin amin. Mudah-mudahan nih ya kita doakan untuk Bang Pasya semoga untuk di semester akhir Bang ya. Iya. Semester akhir dan skripsinya semua lancar tepat waktu ya Bang ya. Amin. Amin, amin ya Tuh Bang Jasudin, gimana Bang nih kegiatannya nih? Untuk kegiatan biasalah, kerja juga sama Kerja ya Bang. ya di perusahaan di Tangerang ada. Berarti nggak ini juga ya. Iya, alhamdulillah. Banyak Bang, banyak kegiatan. Alhamdulillah. Maksudnya setiap minggu ada aja gitu. Tadi gua ada aja ya. Iya. Banyak nih, wah keren-keren sih. Bang, bagi itu gimana Bang nih? Kalau saya sih alhamdulillah kemarin baru kelar sidang ya. Alhamdulillah setelah sekian lama nih Kelar sidang ini. tolong jangan dicontoh, biar saya aja. Sama untuk kesibukannya ya melanjutin usaha orang tua. Tuh. Ada ini juga Pak ya dari orang tua, ada usaha orang tua juga ya. Yang Soalnya emang orang tua juga minta buat dilanjutkan juga gitu. lain ya karena memang
ini ya penerus ya gitu kan? Penerus. Penerus. Jadi ini teman-teman, abang-abang kita ini sudah punya kegiatan padat, lumayan padat juga, ada yang lagi nyusun persiapan nih di kita doakan ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang kerja nih kan, kegiatan abang juga di luar gitu. Nah, otomatis kan kita berbicara, abang udah ada yang sebagian udah lulus juga gitu kan, ada yang baru kemarin dan ada yang lagi nyusul. Nah, mungkin sebagai yang sudah pernah menjabat nih, kainan semuanya. Nah, paling saya bertanya nih bang, untuk yang udah kerja gini bang, sudah kerja, ada nggak sih bang kayak abang dulu menjabat sebagai kain, terus kemudian setelah lulus dunia kerja itu kepake bang? Pengalaman apa nih sebagai kain gitu bang? Kalau misalkan itu mungkin bisa di-sharing soalnya. Kalau secara pengalaman ya teman-teman ya, pengalaman itu pasti ada ya. Entah itu yang baik atau yang buruk. Cuman kalau yang baiknya, kalau secara pengalaman dari himpunan dan dunia kerja, yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu pasti, terus juga apa namanya, rasa jujur, ya kan, jujur, amanah. Terus juga gimana caranya supaya kita dipercaya sama orang tuh, kita juga apa namanya, bisa meyakinkan para teman-teman pekerjaan kita, terus juga teman-teman kantor kita, apalagi kita punya atasan juga harus suka sama kita gitu ya, supaya apa ya, supaya di kerjaan juga lancar semuanya gitu. Terus kalau misalkan untuk di himpunan sendiri itu masa apa ya, bekerja keras lah disebut, ya kan. Jadi kalau misalnya kita udah punya visi misi, gimana caranya supaya bisa kita terus visi misi kita supaya bisa kita capai itu sih. Berarti kayak tanggung jawab perlu ya bang ya, tanggung jawab, amanah, jujur ya, paling disiplin juga ya bang ya. Jadi memang mungkin di dalam himpunan sudah kita lakuin itu, kemudian setelah kita lulus memang di dunia kerja benar-benar pakai bang ya. Dan itu oke, berarti memang kita di himpunan itu dituntut tuh disiplin, tanggung jawab, amanah ya bang ya, jujur juga, karena dunia kerja itu pasti bakal pakai walaupun sepele ya. Mungkin ada yang lain mungkin bang itu? Ya, saya dengar-dengar nih selama kuliah juga kan kerja juga nih bang ya kan, kerja untuk biaya mungkin bang, mungkin bisa. Kalau untuk jawaban saya sendiri sih hampir sama juga kayak Bang Apip, semua kayak tanggung jawab, disiplin itu emang harus di dunia kerja ya. Karena kan ya kita udah diberi tugas harus kita kerjakan gitu, itu namanya tanggung jawab, disiplin. Soalnya setiap perusahaan itu pasti kan ada peraturannya gitu. Misalkan nggak boleh telat atau segala macam gitu. Itu udah Konsisten waktu ya. Itu termasuk disiplin. Dan juga kalau dari saya sendiri untuk apa ya, kepemimpinan itu juga perlu, karena ada beberapa leadership itu, karena beberapa yang dimana tugas kita itu tuh harus memimpin banyak orang ya. Dulu pas saat saya bekerja di tempat yang sebelumnya tuh di daerah Ciracas ada namanya, itu tuh saya kayak bagian planner gitu, merencanakan produk ini mau dibuat berapa, dan kita ya mau nggak mau karena ini rencana dari kita menggerakkan tim-tim produksi seperti itu, dan itu berguna banget untuk leadership seperti itu. Terus saya manajemen waktu, perencanaan, kan pasti kan kita pas lagi ngomong sesuatu kan pasti kita semua butuh perencanaan, plan A, plan B seperti gimana, itu juga perlu. Tuh, Jadi kayak seperti soft skill. itu soft skill skill seperti itu. banget ya. Berarti mau berbicara tentang soft skill, keterampilan gitu ya. Nah, ada nggak sih bang selama pas dulunya bang menjabat nih, keterampilan itu ya dari pengalaman abang menjabat saat itu sampai saat ini tuh masih abang jalani, masih abang terapin nih dalam kehidupan abang sehari-hari. Ada nggak sih bang? Paling sih ini sih kalau kayak ngerasain masalah tuh, Ngerasain masalah. kan dalam kerja kan pasti ada masalah kan. Kita itu kayak saling memahami, saling menyelesaikan bareng-bareng sama teman kerja tadi itu sih. Saling support Iya. gitu ya bang ya, saling support, saling kerjasama, teamworking ya. Bang Pasya mungkin mau nambahin bang?
Ya mungkin kurang lebih sama kayak Bang Ijas ya. Kalau paketnya mungkin ya mungkin satu ya tadi kayak leadership, terus kayak konsistensi, terus kayak juga pun ya tadi bilang Bang Ijas juga pun setuju juga sih, lebih ke arah kayak misalkan masalah seperti apa, baik buruknya ataupun apa macam. Tapi punya kayak wah ini saya ketua nih gitu kan, kayak ada nggak bang sih kayak wah berat nih, ada nggak sih bang pemikiran gitu bang? Mungkin bang Api berat nggak sih bang kira-kira bang untuk menjalaninya itu sebenarnya bang? Kalau berat sebenarnya berat ya, cuman gimana caranya supaya kita bisa jalan itu dengan sukarela, dengan hati ya kan, Ikhlas, Bang, ya. ikhlas. Karena ya kalau ya kita balik lagi nih ke awal, kita diberikan amanah sama teman-teman yang lain gitu, sama teman-teman misalnya angkatan, adik, kakak dan yang lainnya gitu. Kita diberikan amanah berarti mereka percaya sama kita bahwa kita bisa memimpin bendera ini gitu kan, supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi kayak gitu. Seperti itu. Berarti dibilang berat bang ya. Cuman yang namanya tanggung jawab ya, Ya, kita selesaikan gitu ya, selesaikan. dari kelas, ikhlasan ya. Bohong kalau nggak terasa berat mah bohong Bohong, itu. ya. Tuh bohong banget itu. Apalagi tanggung jawab bang ya. Iya. Saya reading itu berhubungan dengan pihak prodi-prodi kita ataupun himpunan-himpunan maupun BEM, ya itu semua pasti ya ada lah bebannya gitu. Beban. Makanya harus sukarela, kalau kata Bang Apip harus sukarela ya. Sukarela. Makanya dengan sukarela, ikhlas, ya udah gitu kayak jadi santai gitu. Tapi memang setiap periode itu dari abang-abang yang punya anak pejabat beda-beda pasti ya. Iya, pasti. Kesulitannya ya bang. Ceritanya pasti beda. Pasti punya problematika yang nggak semua sama sih. Benar. Ya kan? Iya. Nah, kan kita udah sedikit mengetahui nih bang dari mungkin lebih ke job desk ya. Saya bilang job desk ya sebagai ketua ya. Kalau saya kan nggak pernah ngerasain nih bang nih. Ya, kita berbagi nih sharing nih kan. Nah, untuk job desk itu sendiri itu kan kayak saya dulu bang, baru pertama masuk ya kan, pertama masuk ke dalam peristiwa himpunan nih nyaman berpartisipasi. Nah, bagi teman-teman kita nih mungkin yang mau masuk gitu kan jadi anggota baru. Nah, untuk para ketua himpunan ini ada nggak sih bang cara dia tersendiri gitu untuk bisa menjadi anggota ini? Wah, biar anggota saya ini nyaman, bisa stay, berpartisipasi dan ya sekaligus termotivasi juga gitu. Dan nggak bang Jasuddin boleh kita jawab. Nah, kalau dari saya sih ya kita lebih kayak lebih menarik lagi ya dari perhatiannya juga ke mahasiswa baru juga kan, jangan lebih Ditinggalin gitu. iya jangan tinggalin, jadi kita rangkul Ya, rangkul ya, sama-sama gitu Bang. sama-sama. Bang kita sampai Kalau dari saya, kalau untuk apa bikin apa tadi sorry iya ada lebih nyaman ya, baru untuk lebih motivasi nyaman ya. nyaman gitu. Ini mungkin lebih sering-sering apa sih ngobrol aja, nongkrong. Jadi dengan ngobrol itu kita harusnya juga bisa memahami karakteristik seseorang itu bagaimana ya. Karena selama saya berpengalaman di berorganisasi, setiap orang tuh karakteristiknya beda-beda. Iya, Tuh, pasti. ada yang nggak, misalkan nih nggak suka gitu buat kayak di-push terus kayak ini kapan, ada yang nggak suka seperti itu. Ada juga yang kayak dia kayak nyantai tapi kudu dipecut. Nah walaupun dipecut itu dia nggak marah, ada yang kayak gitu juga. Nggak baperan ya. Nggak baperan. Jadi setiap orang tuh treatnya beda-beda. Jadi fungsinya nongkrong buat nyari karakteristik gitu, nyari lebih ini kayaknya sih mungkin tipsnya buat kakinya kalau kayak baru, cuman ya harus sering-sering nongkrong biar nyaman, ngobrol gimana, ngebaca karakteristik masing-masing orang gimana gitu. Kita lebih sering nongkrong sih, perbanyak nongkrong, Banyak nongkrong. biar ngeciptain bonding gitu, bonding sesama anggota gitu. Bonding ya. Nah, berbicara untuk yang anggota baru kan jadi beda-beda ya, supportingnya beda-beda ya Pak Kain. Supportingnya beda-beda untuk anggotanya. Nah, kalau misalkan nih Bang, kita ketemu anggota yang ibaratkan introvert gitu, memang dia apa-apa udah sendiri gitu kan, pas diajak sulit nih. Ada nggak sih Bang cara tersendiri abang-abang nih buat yang ada di kita ataupun anggota tuh yang dari abang dulu yang sekiranya introvert gitu loh Bang? Ada nggak sih Bang?
Kalau dibilang ada, mungkin ada ya. Ada, pasti ada. ada. Pasti selalu ada cara sih. Cuman mungkin dari tiap orang kan punya caranya masing-masing ya. Nah kalau dulu tuh pengalaman gue sendiri ada di angkatan gue juga ada. Mungkin saat gue dulu menjadi pengurus, dia nggak jadi pengurus karena emang dia karena mungkin ada sifat introvert gitu kan. Cuma gimana cara supaya dia bisa masuk ke kita, bisa join ke kita, bisa gabung ke sini gitu ya. Itu kita ajak dia untuk berkegiatan. Ya kan? Jadi kayak kita kan kalau dulu tuh yang bisa ikut kegiatan hanya anggota aja kan istilahnya kan, kalau misalkan bukan anggota ya nggak bisa seperti itu ya, kecuali mungkin volunteer kayak gitu. Nah saat itu mungkin kita banyak banget kegiatan karena emang zamannya Google itu kita sering berkegiatan dan kita pun suka melibatkan adik-adik untuk ikut dari kegiatan kita gitu ya. Nah mungkin mereka ada rasa tertarik juga buat ikut gabung ke kita karena seru nih ternyata dilibatkan bareng gitu ya. Gabung ke hiburan seru loh gitu kan, dan emang sambil belajar juga sih teman-teman kan, belajar juga kayak ada kayak misalkan ada musibah kita turun ke jalan, kita minta sumbangan sih untuk kita sumbangan ke bencana alam kayak gitu, Masyarakat ya. Dan memang mereka senang juga gitu. Mungkin kalau misalkan zaman gua itu seperti itu ya, untuk yang introvert itu jadi diajak berkegiatan, dan pada akhirnya saat dulu kan kita ada yang namanya PDKJ dan dia gabung walaupun memang beda angkatan ya, kayak gitu. Itu ya alhamdulillah jadi nambah 2 orang saat itu ya. Oh, jadi otomatis ya nambah ya gitu ya. Nambah lagi jadi anggota baru. Mungkin mau Pasya mau nambahin, mungkin ada ini nggak Tadi ya, tadi. kalau dari menurut gue ya kayak lebih ke pendekatannya lagi sih, atau kita sebagai ketua kan, kita terus memahami seluk-beluk anggota ataupun apa. Tidak bisa diem gitu. Bisa diem lah. Kita benar-benar menyikapi suatu hal itu yang serius gitu. Apa gitu maksud tuh anggota kita gitu. Iya. Kan jangan sampai lah di hiburan ataupun apa yang di anggota itu keluar nih gara-gara satu hal 2 hal. Tapi di introvert nih yang nyaman dengan karena ataupun apa pasti ada lah. Iya. Lebih lagi kayak bicara pendekatannya sih, dan kayak cara kita pun menjamin dia seperti apa di himpunan itu. Intinya sih jangan pernah lepas lah, terus ngerangkul sih. Berarti intinya ketika ada memang anggota yang introvert, pertama kita jangan tinggalin gitu ya, jangan kita tinggalin, kita rangkul, kita ajak apa sih yang dia pengen gitu ya, apa sih yang dia pengen, kemudian kita libatkan ke dalam kegiatan gitu ya, supaya dia wah tertarik gitu ya, seperti Bang Abdul bilang tuh dilibatkan ke lapangan, tertarik, dan mungkin pelan-pelan gitu Bang ya, mungkin pasti ada fase waktu juga sih, butuh waktu yang kita tahan. pasti butuh waktu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, untuk ini masih sekitar kahim dulu nih Bang ya, masih Aman aja, santai. ya. Jadi pasti kan dalam abang-abang nih menjadi seorang ketua ya kan, yang menemui anggota-anggotanya nih, kan pasti ada problem nih, permasalahan internal eksternal gitu kan. Nah, paling pengen tahu dulu nih Bang, internal gimana sih cara ngatasin nih Bang nih, Bang Jas. Oh Bang. Kalau gue sih lebih pendekatan sih. Pendekatan. Iya. Karena ke anggota ya. Iya, ke anggota. Jadi misalkan ada anggota ini kayak misalkan bermasalah nih sama anggota yang divisi lain gitu. Nah, Iya. kita dikumpulin dulu, kita omongin dulu, baru kita buka solusinya apa gitu. Soal Ya, soal kayak gitu sih kalau Mas Jas sendiri Iya. Bang gitu. Ya, nggak jauh beda. Saya pendekatan itu hanya ada program apa, kenapa bisa sampai begini, kayak misalkan kenapa tugas sampai molor, saya tanya dulu nih alasannya gitu. Itu kalau misalkan dia ada something, ada masalah, kita tetap pendekatan lagi, ada masalah apa sama si A si B, atau bahkan ke saya sendiri ada masalah apa. Terus kita kan juga sebagai kahim kan sebenarnya juga bergerak, ada hukumnya juga kan berdasarkan ADART. Iya. Kita juga kalau misalkan problemnya itu masih terus-terusan ataupun berbuat yang di luar dari aturan yang udah itu, ya kita
itu juga berhak memberi sanksi. Iya. Tuh. Berarti tetap ada aturan. ada aturannya, ada pendekatan dulu. Jika masih demikian baru melakukan sanksi segala macam. Berarti ada langkah 1, 2 gitu Iya. ya. Jadi nggak langsung break gitu Nggak ya, langsung. tapi tetap ada pendekatan dulu nih ya. Ini sih Kalau marah nggak perlu langsung dipukul. itu nggak ada lagi sih, udah ya. Itu nggak menyalahi aturan gitu. Jangan seperti itu ya sebagai seorang Untungnya, hakim. untungnya di kita nggak ada Bang ya. Ada kan Jangan deh ya. Oke ya teman-teman ya. Bukan jurusan petinju. Iya sih, bukan seperti itu karena kita memang kita pendidikan gitu ya. Nah itu internal nih. Kalau eksternal nih Bang, kira-kira ada nggak? Misalkan apa di eksternal di luar himpunan nih, mungkin tergabung di lapangan kayak sosial masyarakat dan sana. Terus ada permasalahan tuh di eksternal Bang, gimana sih Bang? Cara ngatasinnya untuk di anggotanya. Contoh ada musibah nih, Ada musibah. ya kan ada musibah. Terus bingung nih harus pecah kemana dulu misalkan gitu Bang. Ada problem eksternal. Musibah ini kayak misalkan musibah dalam segi apa nih? Program kerja misalkan Program kerja. program kerja langsung ke lapangan atau yang program kerja kita ingin mengajar nih Bang, itu kan ke eksternal gitu kan. Atau yang di luar itu juga misalkan Bang, ke luar pokoknya intinya di luar ya. sih gitu. Ini dari saya. Ya, masa langsung aja gitu. Ya, itu sih kayak misalkan ini kan terkait program kerja, terus terkait kayak misalkan lagi ada musibah segala macam, ada ataupun broker ya. Untuk saya sih ya tarik divisi terkait gitu. Divisi terkait kita bantu mengarahkan atau segala macam ada program apa aja. Ya gimana pun walaupun di himpunan itu ada kepala divisinya, tetap kepala utamanya kan kita kan sebagai hakim. Kita bantu mengarahkan aja sih ada program apa di eksternal, soalnya kan eksternalnya itu ya pasti yang bagian lapangan juga kan. Kalau internal kan bagian lebih kalau kemasan internal itu kan antara perasaan kita jengkel ke orang. Kalau eksternal kan pasti terkait pekerjaan ya, paling kita calling divisi-divisi terkait gitu, ada problem apa kira-kira bisa ngatasin apa enggak gitu. Soalnya enggak, jangan apa-apa dari kita dulu, tanya dulu dia ada solusi apa enggak gitu. Kan kita tinggal kasih opsi lagi, nih gua ada opsi gini dari itu gimana. Nanti emang tetap mantau gitu Bang. Di luar itu tetap pantau juga yang di luar seperti apa, walaupun anggota lagi ngunjungin suatu tempat gitu masuk ke wilayah, tapi tetap pantau juga ya dari jarak jauh. Mungkin ada tambahan mungkin Bang Pasya. Ya mungkin kurang lebihnya tuh hampir sama ya, yang ke divisi yang terkait juga ya. Perihal masalahnya apa, ada apa. Pasti setiap proker itu sih ada suatu hal yang dipersoalan gitu loh. Lagi itu di luar gitu konteksnya gitu kan, yang dimana kita suka ke masyarakat ataupun apa. Kadang pun yang hal yang nggak kita duga pun bisa terjadi di lapangan pas lagi melaksanakan acara tersebut ya kan. Baik lagi, kita bakal ngomong ke divisi juga lagi gitu. Ada apa sih kendalanya? Terkaitnya Ya. program kerja itu ya. Ya, kita sebagai ketua pun nggak bisa langsung ngambil ataupun apa. Pasti kita nanya dulu ke divisi tersebut, apa sih kendalanya? Gimana sih cara menyelesaikan seperti apa? Baru dari kita baru sebagai ketua ketika buntu baru kita kasih opsi ke mereka. Itu sih. Nah, ini udah kita secara singkat tadi. Nah, kita beralih nih Bang ke himpunan nih ya, yang saat ini yang kita bangun ya. Untuk himpunan sendiri itu Bang, menurut Abang gimana sih himpunan yang baik, yang mungkin secara efisien, internal eksternal yang bisa berkembang gitu, menurut Abang itu seperti apa? Gimana? Bagi saya. Kalau himpunan yang seperti itu bisa dibilang himpunan yang sehat ya. Ya. Jadi himpunan yang sehat itu dalam artian yang pertama dari kepala dulu deh. Dari kepala itu dia bisa memimpin jalannya organisasi, lalu juga cara dia komunikasi sama dalam, sama luar gitu kan, sama anggota-anggotanya. Lalu juga gimana caranya supaya dia bisa bekerja sama teman-teman semuanya, entah itu junior, senior, dan pihak kampus seperti itu. Lalu juga
sebenarnya banyak cara ya. Banyak aksi ada dijaga gitu ya. Dijaga betul, terus juga kekompakan, kepatuhan itu yang paling apa ya, yang paling krusial. Kalau misalkan satu kapal tidak ada nakodanya itu pasti dia nggak akan berjalan lagi. Kurang seperti itu. Berarti memang tidak ada jarak ya, udah nggak ada lagi antara adik dan abang tuh udah benar-benar keluarga ya harusnya ya untuk sebuah itu ya yang harusnya dijaga betul. Mungkin Bang Des mau nambahin? Mungkin pendapat Bang Des sendiri bagaimana? Untuk himpunan ya. Kalau dari gue sih himpunan ya kurang lebih sama kayak Bang Apip ya. Cuma kalau himpunan saya tuh kayak lebih jelas lagi dalam ada RT-nya, Ya, ada RT ya, ada dasar marketingnya ya, ya, itu aturan-aturannya itu harus lebih jelas lagi lah pokoknya. jelas pasti gitu Bang Pasti ya. ya. Jadi itu pasti kedepannya dulu bakal sehat terus sampai ke yang lainnya juga. Berarti lebih yang saya itu mungkin yang saya tangkap lebih terstruktur, Nah, lebih ke manage ya, Ya. lebih ke manage banget gitu ya Bang ya. Himpunan. Nah, terus juga ini Bang, saya pengen tahu juga nih Bang ya kan, karena kan mungkin pas abang menjabat ya, saya belum masuk nih ya kan, belum masuk nih. Nah, pengen tahu sih Bang, saat abang menjabat sebagai ketua saat itu, ada nggak sih Bang abang keinginan nih untuk next generasi abang itu adik-adiknya, terutama saya ya Bang ya, bagian abang ini ada keinginan nggak sih Bang? Wah, saya pengen besok nih adik-adik saya untuk ini bisa seperti ini Bang, itu mungkin gimana Bang gitu? Keinginan saya sih sebenarnya untuk kedepannya himpunan ini tuh sebagai sarana pengembangan diri, bukan diri kita sendiri. Maksudnya sarana pengembangan kita selaku yang menjalankan organisasi. Kayak misalkan ya jangan cuma satu orang, dua orang yang berkembang nih. Misalkan nih, ini udah keren kok podcast, udah menggunakan alat-alat yang lebih apa ya, lebih Modern lah ya. modern, udah lebih keren lah segala macam. Ini kan sarana pengembangan, sarana pengembangan diri biar nantinya mungkin setelah lulus dari sini kan kita nggak apa ya, nggak tahu nih bakal kita dapat kerjaan seperti apa, entah dimasuk dapat kerjaan yang di bagian media atau gimana. Ini berguna tahu seperti itu. Jangan cuma satu orang dua orang doang yang pintar, kita semua harus pintar. Ya, benar tuh. Sama untuk himpunan ini ya apa ya, berharap sih kita nih kerjasama juga sama dosen, di mana ketika ada kegiatan itu misalkan jadi nilai lebih gitu. Jadi kita ikut himpunan, ada kegiatan bareng dosen itu buat nambah nilai kita. Jangan cuma kita dapat capeknya doang, kita harus dapat profitnya juga. Feedback Kita kita kitanya Bang ya. dapat ada nilai, soft skill mah pasti setiap kita menjalankan lama-lama berkembang. Semuanya buat mendapatkan nilai lebih untuk antara orang yang mengikuti organisasi atau enggaknya itu masih belum apa ya, belum di atas kita. Itu saya berharapnya. Soalnya toh buat kalian juga nih, selanjutnya nih buat kalian juga ya. Tuh saya harap demikian, lebih gandeng lagi ke pihak prodi-prodi biar himpunan ini makin maju. Itu, Mas Pasya nih, pastinya tahun 2020 kan gitu kan, setahun ini saya di atas saya nih ya kan. Nah, mungkin boleh Hangat tahu ya, nih, si hangat itu, si hangat banget nih Mas ini. masih Ya, jadi kayak apa namanya, untuk keinginan abang nih untuk next nih kan. Jadi setelah abang lepas ya kan, sudah mengalihkan ke kita nih ya kan, abang pengen nih nanti adik abang nih bakal lahir lagi nih, abang pengen generasi abang nih yang di bawah pengen seperti apa sih buat himpunan? Ya mungkin kurang lebihnya hampir semua akan sama ya kan. Ya. Kayak maksudnya itu kekompakan gitu yang kita ingin gitu ke depan. Kompak. Dan yang berikutnya tuh kayak anggaplah tim itu sebagai rumah kedua gitu, setelah rumah gitu. Rumah kedua. Cerita ataupun apa, berkesah ataupun apa. Bisa semuanya gitu. Ya, soalnya ini tuh bukan cuma sekedar organisasi doang gitu. Kita pun sini mau napas sebagai keluarga gitu. Ya. Dan juga pun yang tadi yang dibilang sama Bang Nito juga, bener sih kan di situ tempatnya kita berkembang.
ataupun apa. Soalnya kita juga udah mahasiswa juga gitu kan. Iya. Kita masukin itu bukan cuma sekedar masuk gitu, tapi kita ingin tahu kita tuh mau seperti apa sih diri kita tuh ke depannya. Apalagi kita bakal ngadepin dunia kerja kan. Ya, dan kita sebagai di sini pun ada HIMI gitu. Di Inggris sebagai wadah gitu, tempat kita mengembangkan diri, kemampuan kita apa, atau seperti apa. Kadang pun kita nggak ada yang tahu gitu, kita di mana bisanya kita gitu. Bahkan kayak saya pun yang introvert pun bisa tiba-tiba jadi ketua gitu kan. Ya. Kaget juga kan. Introvert dulunya ya masih. Makanya itu banyak. Ternyata ya. Iya. Tapi bang saya nggak nyangka nih Ternyata yang introvert tuh. Iya kan. Gitu. Abang ini ya. Pokoknya banyak hal-hal yang nggak terduga gitu loh. Jangan cepat lagi sih, jangan pernah takut lah. Kita pun sini sama-sama belajar gitu loh. Kalau apa ya, apapun itu ya kita jalanin bareng-bareng ataupun di mana. Ini satu sih ya berkembang bareng-bareng lah. Semua itu punya harapan tuh di setiap angkatan ataupun periode lah. Ya semoga kedepannya itu bagi adik kita yang bakal mendirikan hal ini ya jaga nama baik bendera kita. Intinya ya komunikasi sama yang alumni senior ataupun masih ada di kampus ini, jangan pernah diskom lah. Silaturahmi ya tetap dijaga ya, walaupun kayak yang sudah lama lulus ya jangan dilupain gitu ya. Kadang pun ada kan yang tiba-tiba kayak ini abang siapa ya, kayak nggak kenal gitu. Mungkin bagi menyapa aja gitu. Bahkan di situ kita pun bisa sharing ataupun apa tentang lingkungan. Bahkan kita pun bisa tukar pertanyaan sama adik kita ataupun mama kita. Jadi jangan pernah takut sih. Jangan juga pun ada gap gitu antara senior junior, ya jangan sampai ada gap lah. Apalagi demi kebersamaan gitu, dan juga untuk kembangin diri kita gitu. Soalnya yang kita butuh di situ apa ya? Satu ya apa yang kita bisa, yang kedua tuh kita tuh butuh namanya link gitu untuk keluar gitu ketika setelah link dari abang kita kayak udah bisa menawarkan nih, ini ada relasi ini dalam nih, Ada job nih. ada job nih. Soalnya di dalam tuh jago gitu. Mikirnya ke situ, jangan mikirnya tuh kayak ngapain sih di Muna. Padahal kalau kita dalamin tuh banyak hal yang kita dapetin gitu. Bahkan pun kita kasih pakai hati, pasti itu ada memori yang kita ingat seterusnya gitu. Bahkan kita pun kita bakal tanam nih di Muna. Banyak hal yang mesti dilakuin. Banyak hal Banyak yang plus lah intinya. Tapi Bang Jas juga mungkin hampir sama ya, tapi ya tetap ya intinya tuh sebuah seorang tai yang keinginannya buat adik-adiknya tuh besar banget sih berarti Bang. Besar banget ya. Dan setelah abang ini udah melalui banyak hal gitu, udah ngeliat beberapa adik yang udah lahir tuh, bagaimana Bang rasanya? Sampai saat ini nih Bang nih, udah mau next time juga kan, sebentar lagi gitu. Menurut abang tanggapan abang gitu? Kalau dari gue sih alhamdulillah ya senang banget sih. Senang banget ya buat adik-adik kayak lebih berkembang lagi. Kan dulu kan kayak bikin kayak gini kan agak susah ya, jadi pas lihat kayak gini kayak ini agak mulai berkembang lagi lah. Jadi senang aja gitu ya. Saya jujur juga Bang, pakai ini aja seneng Bang. Sumpah, dapatinnya nggak gampang. Nggak ada proses-prosesnya lagi kan gitu Bang ya. Tuh, Bang. Jadi kita udah banyak berbincang nih dari abang-abang kita yang dulunya pernah menjabat, yang punya suatu tanggung jawab di dalam lingkungan sebagai ketuanya lagi ya ini ya, bukan wakil-wakil ya. Langsung ketuanya nih loh ya, langsung ketuanya, terus kemudian melalui fase mau lulus gitu ya, sudah lulus terus kerja, kegiatannya juga banyak padat, tapi tidak juga melupakan kita orang punya hati ya Bang ya. Harus mudah-mudahan nih, iya mudah-mudahan himpunan kita tuh makin berkembang, namanya makin baik, ya makin maju juga mungkin. Dan salah satunya nih podcast, kita juga nggak melupain abang-abang kita juga, kita tanya sharing bareng. Jadi nggak hanya di podcast saja sih teman-teman gitu. Dan terakhir memang nih sebelum kita ini ya Bang, terakhir sebentar lagi kan kita bakal ada next Hakim nih Bang nih. Mungkin saya minta satu-satu dari abang nih ya, keempat-empatnya minta saran sih buat mereka gitu. Mungkin dari Bang Hakim. Kedua. Kata-katanya Bang Afif. Kata-katanya dari Bang. Teman paham. Sebenarnya buat next kali. Leader ya istilahnya. Yes. Leader. Next kepala suku. Kalau kepala suku. Next kepala suku. Next kepala suku, next leader, next kahim. Ini yang gue harapin, ini jadi juga buat acuan. Jadikan semua itu adalah pelajaran, ya kan? Bagaimana cara memimpin, bagaimana caranya mengatur organisasi, bagaimana caranya untuk merangkul teman-teman, gitu. Karena
lingkup himpunan tuh lingkup kecil. Kalau misalkan nanti seandainya udah terjun ke dunia kerja, itu lebih luas sekali. Itu lebih banyak banget karakter-karakter yang emang Yang enggak pernah kita temuin gitu kan. Kalau cuma ngurusin teman-teman yang ngambek lah. Di kerjaan lebih Itu mah gokil gitu. Itu belum ada apa-apanya gitu ya. Jujur emang belum ada pas makin matang ya bang, pas ngelihat dari orang-orang yang di himpunan pas udah di dunia kerja nih. Wah gila sih itu sih. Belum aja ngomongin di belakang. Baru lagi gitu. Apa ya? Ya Oke. itulah, jadi jadikan semua itu sebagai pelajaran. Kedua, harus ada motivasi lebih baik lagi daripada abang-abang sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan dari zamannya 16 ke 17, 18 itu mungkin bisa dicari tuh yang baiknya, itu mungkin bisa disiapin lagi, yang jeleknya jangan diikutin ya. Iya. Jangan Baik. jangan Buruk ya, Bang. jangan sampai kebalik ya. Malah ambil buruk kayak Wah, Oke, baik, jangan dibahas itu. jangan. Juga ya. Terus juga sebenarnya banyak sih kalau misalkan harapan-harapan untuk next leader ya, next Ahim ya. Mungkin dibagi-bagi mungkin. Ya, cuman mungkin 3 ya poin akhirnya yang gue harapin adalah bisa membawa ini lebih baik lagi. Amin. Itu sih, Amin. itu aja. Kalau dari gue ya, satu lagi sih, gue tadi yang Islam tuh bilang jangan pada takut lah. Kalau kita takut apalagi sebagai pria ya, Ya. makanya pemimpin juga gitu. Benar. Mungkin dari sini gitu acuannya gitu kan. Mungkin di sini ya, Ya, tahapan belajarnya ya. Iya, mungkin yang tadi Bang Afif itu benar, itu masih lingkup kecil, belum lingkup besar. Maka dari lingkup kecil ini bakal menjadi besar kayak gimana cara memimpin lingkup kecil ini gitu. Dan satu lagi sih, ketika lu pada ketika nanti next mau nikahin, jangan mikir buat diri sendiri, tapi mikirnya buat angkatan dan buat ini. Lu nikahin bukan berarti kayak, wah gue lagi nih, enggak gitu. Mikirnya kayak, oke, gue nikahin karena keinginan gue dan ingin memajukan ini gitu. Dan mereka pun yang memilih percaya. Meski sehebat apapun lu, ketika lu bukan pilihannya oleh nanti anggota lu tuh gak bakal terpilih gitu. Karena ketika nanti lu kepilih, ya karena orang percaya sama lu dan orang banyak harapan di lu. Intinya lu gak usah takut sih, enjoy aja. Penting jangan takut ya, Iya. dari Bapak Syam, jangan takut buat melangkah apapun itu di depan jalani gitu ya. Iya. Ya, kalau dari gue sih sama ya, Bang Abib sama Pak ya. Cuma kalau dari gue sih ya pengalaman ya untuk next Kahim bisa lagi ngadapin teman-temannya lah pokoknya. Ini buat pengalaman ya. Udah. Siap. Coba nanti. Ini pelajarannya, ini pelajarannya. Masih lebih sabar ya kayak pokoknya sabar lah pokoknya buat next Kahimnya jadi sabar aja Pas gitu ya. buat Kahim depannya sabar pokoknya. Sabar. Boleh, Bang. Menutup di Bang Gito nih. Aduh, kalau dari saya sendiri, tipsnya sih mungkin hampir sama kayak Jasmine, sabar-sabarin. Lebih kalau dari saya manage emosi. Dan kapan dia harus kayak misalkan, gak semuanya misalkan yang saya tadi bilang, tiap orang tentunya beda-beda, kan pasti harus pakai emosi dong. Gak semuanya harus dikeluarin pakai marah. Ada waktunya, Bang. Ya. Terus juga ada di momen yang emosi kita yang harus kita tekan ya ikhlas gitu, yang dimana kayak nih misalkan wah kata gue lagi nggak bisa nih, ada trouble segala macam. Kalau kita marah-marah mulu berantakan, terus orang hubungannya makin retak, makin kacau lagi nih hubungan gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengenakan perasaan emosi kita sendiri itu, ikhlas, sabar, sukarela juga hampir ini mencakup semuanya. Manage emosi itu penting, manage emosi itu penting karena pasti bebannya tuh bukan kayak aduh pusing anggota gua wah gua kadang pun ada pressure dari atas pun berasa gitu. Kita tuh pressure kita tuh ada 3 pressure-nya, atas, dari dalam atau dari setara kita, sama dari bawah. Atas itu mungkin dari pihak lembaga prodi, bagian dalam atau yang kita ini tengah-tengahnya itu dari anggota kita sendiri, bawah-bawah. Maksudnya anggota itu ya anggota himpunan ya. Nah kalau bawah anggota yang di luar kita gitu, misalkan ada maba baru ataupun
nasional alumni gitu, karena di himpunan pun kita sebenarnya jabatannya kita tuh tinggi gitu, karena walaupun udah alumni pengalaman banyak, seharusnya kita tetap yang bertanggung jawab lebih di atasnya gitu. Pasti pressure-nya kayak gitu, kalau nggak bisa manage emosi, wah kacau, jujur kacau, bakal jadi stres kita sendiri. Udah masih muda, masa udah ubanan kan manusia. Buat batinnya. Tapi berarti memang dari abang-abang yang udah pernah menjabat sebelumnya, berarti memang problemanya banyak. Tapi diselingin juga ada yang mensupport juga sih bang ya. Pasti ada yang mensupport juga ya bang ya. Jadi Jangan takut. Kata kayak bang Pasya tadi bilang jangan takut melangkah. Karena memang yang saya udah jalani juga bang ya dari nasional abang juga. Bahwasannya kita tuh untuk maju tuh enggak sendiri. Benar. Nah, kita bareng-bareng nih kan semuanya, kita kalau kita berdiri ya berdiri bareng-bareng, maju bareng-bareng. Saya sebenarnya saya ngerasain juga sih bang gitu. Nah makanya paling buat adik-adik tuh ya, buat yang mau masuk ke sistem informasi atau manajemen informatika, atau khususnya untuk himpunan informatika ya. Jadi banyak ya keinginan terus banyak saran-saran juga nih dari abang-abang kita juga ya. Ini banyak lagi keinginan nih, sebenarnya keinginan cuman karena kita emang bingung ngungkapinnya sih, banyak banget keinginan. Sebenarnya banyak ya. Banyak banget yang ingin disiramkan tuh banyak banget sih. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bergabung nih di kita nih untuk kita di HIMI ya kan, boleh nih ya kan. Ya, ini promosi nggak sih? Promosi ini kan promosi juga ya. masih brand sendiri ya kan ini. Nggak apa dong. Saya tiba-tiba bawa perusahaan itu ya promosi duluan ini mah. Apa? Ya, buat adik buat teman-teman juga nih yang mau menjadi bagian dari kita, menjadi bagian dari ini, boleh nih ke Surya. Itu ada jurusan sistem informasi dan manajemen informatika. Nah, kita punya himpunan nih dan banyak banget kegiatan sebenarnya kita banyak banget kegiatan yang mungkin nggak jadi boring ya bang ya, nggak jadi boring. Nah, oke guys, nah jadi ini kita sudah di penghujung nih bang. Thank you banget nih buat Bang Apip ya, terima kasih Bang Masya, Bang. Ini terima kasih Bang ya udah Aman. jauh-jauh nih rumahnya nih teman-teman nih ya kan, dari Bogor ya kan, dan dari Priok, waduh. Ini Chelsea Belgia. Jauh. Libur Bang Apip. Pulang-pulang dari Bandung kan kita undang langsung, langsung menempatkan diri kan. Tasnya itu, tas bajunya masih ada kan. Aduh, koper masih ada. Cover masih ada itu Cover di masih rumah ada. gua. Jadi bang, the best banget abang kita Ini bro. kita udah, wih banget, ini udah begini nih, udah kalau Memang yang ini ini banget. udah connected bang ya, semuanya terhubung gitu ya. Oke, dan teman-teman, kita udah di finish acara nih, udah pengunjung acara juga. Next kita bakal ada lagi nih video-video lainnya nih, terutama kita bakal podcast juga. Ada beberapa kain yang belum hadir ya bang ya, ada beberapa kain yang belum hadir. Nanti kita di next video bakal nge-podcast kain-kain yang atas lagi nih ya, masih ada nih ya kan. Jadi teman-teman stay tune ya, jangan sampai ketinggalan video kita dari ini ya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan buat teman-teman di sana, tetap sehat, stay tune ya. Oke. Podcast by HIMI. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.